Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Mustamira Sofa Salsabilah, SPSI, MSI, dan yang kami sayangi teman-teman kelas B sekalian. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan presentasi kami melalui video yang telah kami buat dengan sebaik mungkin, yang dimana presentasi yang kami bawakan yaitu berjudul Relasi Manusia dengan Lingkungan. Saya bersebal di baik hati Utopia sebagai moderator. Baik, di sini saya tidak hanya sendiri. Saya bersini bersama teman-teman saya. Di sini ada Rani Nurbadria. Saya Rani Nurbadria sebagai pemateri 1. Dan ada juga Linda Selvia. Halo, saya Linda Selvia sebagai pemateri 2. Anissa Arsi. Halo, saya Anissa Arshimara sebagai pemateri 3. Abdillah Aulia. Halo, saya Abdillah Aulia Amir sebagai pemateri 4. Juga ada Alika Nurul Huda. Halo, saya Alika Nurul Huda, saya sebagai pemateri 5. Di sini kita akan mempersingkat waktu. Kita akan langsung menuju ke materi yang pertama. Di sini materi yang pertama akan dibawakan oleh saudari kami Rani Nurbadria. Kepada saudari kami Nurbadria, saya persilahkan. Pengertian dari manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang diciptakan paling sempurna. Manusia berbeda dengan makhluk yang lainnya. Manusia dilebihi dengan kelebihan akal, pikiran, hawa nafsu, serta emosi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka dari daratan dan dari lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, serta kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Demikian pernyataan Allah mengenai kesempurnaan dan kelebihan jati diri manusia. Dalam ilmu sosial, manusia juga dikenal sebagai makhluk homo socius atau homo ecologos. Apa sih homo ecologos itu? Jadi, homo ecologos adalah suatu persepsi atau pernyataan bahwa manusia sebagai makhluk hidup tidak bisa dipisahkan dari ekosistem lainnya atau makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, sudah pasti bahwa manusia memiliki hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya, manusia dengan tumbuhan dan manusia dengan hewan. Walaupun manusia memiliki pendapat terhadap makhluk lain, namun di sisi aktualisasi manusia juga memiliki kecenderungan terhadap hawa nafsunya. Hal ini yang akan menjadikan dampak negatif ataupun dampak positif terhadap lingkungan di sekitarnya. Contohnya, dalam akal dan pikiran kita tahu bahwa yang kita lakukan adalah salah. Kita tahu bahwa yang kita lakukan adalah benar. Namun di sisi lain, kita sebagai manusia juga memiliki hawa nafsu yang akan mendorong kita kebanyakan pada hal-hal jelek atau hal-hal buruk, sehingga menjadikan lingkungan ini berdampak negatif bagi kita khususnya dan masyarakat sekitar kita. Terima kasih kepada saudari kami Nurbadria yang telah menyampaikan materinya.
Dan kemudian untuk materi yang kedua akan dilanjutkan oleh saudara kami Linda Selvia. Menurut Mujoya Abdillah, variasi perilaku manusia disebabkan oleh 3 faktor. Pertama, faktor suprastruktur yang meliputi nilai dan simbol. Biasanya terdapat dalam sebuah masyarakat, baik berupa nilai, agama, dan lain-lain. Yang kedua, faktor struktur berupa pranata dan perilaku sosial. Dan yang ketiga, faktor infrastruktur. Kemudian, dilihat dari substansinya, manusia memiliki kedudukan terhormat. Itulah sebabnya Allah menciptakan alam semesta sebagai fasilitas untuk manusia. Sehingga, fungsi hidup manusia selain fungsi ibadah juga berfungsi sebagai khalifah. Menurut pandangan Islam, hubungan manusia dengan lingkungan dibagi menjadi 3 peran. Pertama, hubungan intifa'ubi, hubungan utility, yaitu mengambil manfaat. Yang kedua, hubungan iktibar, yaitu mengambil pelajaran. Dan yang ketiga, hubungan intifat, hubungan pelestarian lingkungan, konservasi atau saving, menyelamatkan alam. Artinya, kita sebagai manusia seharusnya mampu menempatkan diri dalam hubungan mengambil manfaat, mengambil pelajaran, dan melestarikan alam. Dalam Al-Quran sudah banyak dijelaskan tentang maksud tersebut. Misalnya, apa yang ada di sekitarmu merupakan mataan walian amikum, yang berarti suatu fasilitas kenikmatan bagimu. Terima kasih kepada saudari Linda yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Kemudian di sini materi yang ketiga akan dilanjutkan oleh saudari kami Anissa Arsimara. Kepada saudari kami, saya persilahkan dengan segala hormat. Lingkungan adalah suatu media atau tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup yang merupakan sumber penghasil yang paling penting dan sangat dibutuhkan bagi makhluk hidup untuk kelangsungan perkembangbiakannya. Dalam lingkungan itu sendiri mencakup seluruh makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Secara peranannya, makhluk hidup memiliki khas dan fungsi yang berbeda dan saling berhubungan timbal balik dengan makhluk hidup yang ada dan hidup di dalamnya. Lalu, lingkungan juga dapat diartikan sebagai kombinasi antara kondisi fisik yang di dalamnya mencakup seperti air, tanah, flora dan fauna, baik itu yang hidup di tanah maupun di dalam lautan. Terima kasih kepada saudari kami Anissa Arsimara yang telah menyampaikan materinya di depan kita semua. Dan selanjutnya untuk materi yang ke-5, di sini akan dibawakan oleh saudari kami Afdila Aulia. Kepada saudari kami Afdila Aulia, saya persilahkan. Baik, saya di sini Afdila Aulia Amir sebagai pemateri keempat akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai pengaruh manusia terhadap lingkungan alam. Sebenarnya jika membahas tentang lingkungan alam dan manusia dan alam ini saling membutuhkan. Manusia membutuhkan alam sebagai tempat untuk mencari atau memenuhi kebutuhan hidup, seperti yang terjadi pada manusia zaman dahulu. Saat mereka belum mengenal sistem bercocok tanam, mereka memanfaatkan alam untuk mencari sumber makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka seperti umbi-umbian dan lainnya. Begitu juga sebaliknya, alam membutuhkan manusia untuk merawat dan menjaga agar ekosistemnya tetap stabil dan alam tetap bisa memberikan sumber daya kepada manusia. Namun, di antara semua itu ada beberapa dampak atau pengaruh yang dibawa manusia terhadap alam. Apa saja sih dampak itu? Dampak positif dan negatif manusia terhadap alam akan dibahas oleh teman saya selanjutnya atau pemateri kelima oleh Alika Nurul. Terima kasih kepada saudari kami Afdila Aulia yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Kemudian dan untuk materi yang terakhir, kepada pemateri yang terakhir Alika Nurul Huda, waktu dan tempat saya persilahkan. Lingkungan tidak akan mengeluarkan efek sebelum manusia mendahulunya. Lingkungan akan mengeluarkan produk samping
positif dari reboisasi adalah tertata hutan kota kembali dan mengurangi polusi kota karena polusi industri dan polusi kendaraan. Sebagai penyerap energi solar dan sebagai pelindung sinar ultraviolet. Sebaliknya, jika terjadi efek negatif, maka hal-hal yang dilakukan manusia terhadap lingkungan juga negatif. Misalnya penggundulan hutan, pembakaran hutan untuk ladang atau lahan baru, dan pembebasan lahan untuk pemukiman. Dari hal-hal tersebut akan menghasilkan efek negatif seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Terima kasih kepada saudari kami Alika Nurul Huda yang telah menyampaikan materinya yang terakhir. Nah, di sini mungkin cuma sampai segini kita bertemu bersama kelompok 1. Tak banyak yang ingin kami sampaikan, hanya demikian. Semoga apa yang telah kami sampaikan kepada teman-teman sekalian dapat dimengerti dan dipahami dan bisa menambah ilmu teman-teman sekalian. Saya sebagai moderator mewakili seluruh teman-teman saya yang telah bekerja sama dalam membangun video ini dan telah bekerja sama untuk membuat video ini lebih baik. Mungkin cukup sekian presentasi kami dari kami. Apabila ada kekurangan dan kejanggalan dari video yang kami sampaikan, saya sebagai moderator mewakili teman-teman saya semua meminta maaf kepada penonton sekalian ataupun kepada saudara-saudara teman-teman sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.